kagum kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku kagum kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku kagum kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku kagum kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku kagum kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Oh, ku kagum kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku kagum kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku kagum kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu
kami, kau baik bagi kami, kau baik. Oh engkau baik, engkau baik, kau baik, kau baik, kau baik bagi kami. Oh Roh Kudus, ya Roh Kudus, datang dan penuhi kami, datang dan penuhi kami. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, kami dapat kekuatan. Di hadirat-Mu Bapa ada kekuatan. Hadirat-Mu Bapa ada kemenangan. Di hadirat-Mu ada sukacita. Hosana bagimu, Hosana bagimu, Hosana bagimu, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, kau baik, kau baik, kau baik, engkau baik, kau baik, kau baik, engkau baik, engkau baik, engkau baik, engkau baik Bapa. Segala puji syukur bagimu, hormat keagungan bagimu. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kuasa-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh-Mu. Seperti air yang mengalir di hatiku. Seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh ya Yesus, curahkan jamahan kuasa-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, dengan oh.
Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Di malam hari ini kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami. Kasih-Mu, kemurahan-Mu, berkat-Mu melimpah bagi kami. Sebagaimana kami ada, sebagaimana hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Di hari yang kedua kami terus berdoa Bapa, biarlah kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Mari Bapa, kami selalu membuka hati kami, pikiran kami, hidup kami, tubuh jiwa roh ini kami buka. Selebar-lebarnya kami meluaskan Roh-Mu turun untuk memenuhi kami. Biarlah hati kami dipenuhi oleh kuasa-Mu, oleh Roh-Mu Bapa. Hidup kami, perkataan kami, pandangan kami, telinga kami, semua organ tubuh kami dipimpin, dikuasai, dikendalikan. Sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semua ada dalam genggaman-Mu, ada dalam pimpinan Bapa. Oleh karena itu kami berdoa Bapa, di hari yang kedua dalam doa mohon Roh Kudus, kami terus berdoa biarlah setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap detik pun kami boleh dikuasai dan diliputi oleh Roh Kudus Bapa. Sehingga apapun yang kami lakukan dan kerjakan, terus kami berpusat kepadamu, terus kami menaruhkan semua ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa Bapa secara khusus buat sidang jemaat-Mu yang ada di GBI WC Latu Mentan, dimanapun mereka berada saat ini. Hamba berdoa Bapa, ulurkan tangan Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati bisnis, usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah apapun yang usaha mereka saat ini mengalami paceklik, kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan akan membuat dan Tuhan akan terus bekerja untuk menolong mereka dalam bisnis atau usaha mereka, sehingga kami bisa melihat pemulihan terjadi dalam usaha mereka. Ada hal-hal yang mereka tidak pernah duga sebelumnya. Tuhan buka jalan dan nyatakan itu bagi mereka dalam nama Yesus. Yang saat ini berada dalam pergumulan untuk rumah tangganya, kami berdoa Tuhan tolong mereka Bapa, sertai lingkupi damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Biar keluarga kami, jemaat-Mu di GBWC, ada keluarga-keluarga diberkati. Mereka boleh saling mengasihi satu dengan lain, mereka saling mendukung, saling mensupport, mereka saling bangun satu dengan lain. Mereka makin kuat dan makin kokoh di dalam Engkau. Segala kuasa iblis setan yang coba mengganggu dan rumah tangga mereka, kami berdoa dan kalau itu semua dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu saat ini yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Mungkin saat ini mereka dirumahkan, dalam keadaan di rumah mereka butuh Tuhan dana biaya yang perlukan. Tuhan tolong campur tangan Bapa, agar pekerjaan mereka boleh temukan pekerjaan tepat untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Aku berdoa dan berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan sertai Bapa. Bahkan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang lain yang saat ini Bapa berada dalam keadaan kesulitan dalam ekonominya. Kami berdoa Tuhan, Engkau adalah sumber segala sumber berkat, segala berkat dalam kehidupan anak-Mu. Tuhan berkati mereka Bapa. Tuhan memelihara mereka, menolong mereka dan selalu memberikan kekuatan. Kami berdoa peliharalah umat-Mu, jemaat-Mu di GBWC Latu Mentan Bapa, dalam iman mereka, dalam harapan mereka, dalam kasih mereka kepadamu. Dalam momen di mana kami berdoa untuk 10 hari ini untuk minta pimpinan Roh Kudus, Roh-Mu yang kudus Bapa turun atas kehidupan mereka. Engkau berjanji untuk memenuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Biar Roh-Mu mengendalikan mereka, Roh-Mu penuhi mereka, Roh-Mu ada dalam kehidupan mereka, ada dalam rumah tangga mereka, ada dalam bisnis mereka, ada dalam usaha mereka. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminta ini Bapa. Dan hamba percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kami semua, baik anak-anak-Mu yang menyaksikan kami di channel KMTV maupun yang ada di Facebook. Semua kami dilawan dan diberkati. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Tuhan selalu menyertai dalam setiap apa yang kami lakukan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Lingkupi kami selalu, pagari kami selalu, sehingga kami selalu aman dalam pamrah-Mu. Sebentar kami dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami agar firman itu akan menjadi rema bagi kami, sehingga kami tetap kuat dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini sebenarnya saya ada berusaha untuk live streaming secara langsung, namun ada sedikit terkendala dalam koneksi karena jaringan di rumah saya mungkin perlu antena dari providernya saya taruh di depan rumah kali ya. Jadi agak sedikit gangguan. Saya dari pandemi mulai, saya terus berusaha untuk live streaming, tapi selalu kendala. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam kita memperingati hari di mana 10 hari,
tradisi gereja mula-mula terus kita lakukan dan kerjakan, kita tetap berdoa dan meminta untuk dipenuhi Roh Kudus. Sekalipun peristiwa ini terjadi 2000 tahun yang lalu, dan Yesus juga sudah naik 2000 tahun yang lalu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, sekalipun ada begitu banyak negara yang, ada begitu banyak orang yang mereka merasa bahwa kenapa kita harus rayain kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kenaikannya dirayain, kalau Natalnya dirayain, atau kalau yang lain kita rayain, harusnya Yesus melakukan mujizat, bangkitkan orang pun kita rayain. Ya, kita rayain, semua kita rayain. Kita bersyukur buat bangsa dan negara Indonesia, saudara, yang memberikan kita tanggal merah pas waktu kenaikan Tuhan Yesus. Tidak semua negara memperoleh itu. Bapak Ibu pergi ke Korea Utara, live streaming Bapak Ibu di Korea Utara, ditangkap, masuk dalam penjara yang paling gelap. Maka saudara perhatikan Korea Selatan, bagaimana caranya Korea Selatan memasukkan Injil ke Korea Utara. Caranya gampang, mereka masukin Alkitab di balon, lalu balon itu ditiup, lalu balon itu pecah di udara dekat lokasi Korea Utara. Lalu ada yang temukan Alkitab itu, baca. Kalau baca dia ngumpet, pegang Alkitab dia ngumpet, saudara. Kita hari ini bebas, bersyukur buat negara ini, terus berdoa biarlah banyak hal terjadi di bangsa ini melalui virus corona ini. Bangsa ini boleh terus banyak orang mendoakan. Perhatikan waktu Tuhan mentunggang balikan Sodom dan Gomora, Tuhan tawar-menawar dengan Abraham. Abraham bilang, Tuhan, kalau ada 50 orang bina di dalam kota itu, apakah yang kau tunggang balikan? Kalau Tuhan bilang ada, kalau ada 50, saya tidak jadi. Tuhan, kalau ada berapa lagi? 30 ya? Apakah yang kau, kalau ada itu saya tidak lakukan. Sampai berapa, saudara? Terakhirnya Tuhan bilang apa? Hanya Lot dan keluarga. Bapak Ibu perhatikan, kalau ada orang yang ada di Indonesia ini, banyak yang mendoakan Indonesia, bahkan mendoakan Jakarta. Alkitab bilang, kemana engkau pergi ditempatkan, doakan untuk kesejahteraan kota itu, doakan kesejahteraan negeri itu. Kesejahteraan kota itu, kesejahteraan negeri itu adalah kesejahteraan hidupmu juga. Amin. Yang menyaksikan ini, saya percaya bahwa kesejahteraan kita tergantung daripada kota ini sejahtera atau tidak. Kesejahteraan kita tergantung kepada virus corona ini pergi atau tidak. Kita berdoa bersama, biarlah virus ini cepat berlalu. Saat ini saya ingat peristiwa ya, sebagaimana Tuhan memerintahkan Nuh, masuk kalian, karena saya akan mengirimkan air bah. Kita hari ini masuk ke rumah semua. Kenapa? Karena saya kirimkan virus corona. Masuk. Pemerintah belum suruh kita keluar, jangan keluar. Yang penting-penting aja. Mau beli gula, mau beli beras, mau beli yang lain. Kalau mau beli baju baru, tar dulu. Nanti dulu. Mau beli-beli yang lain, beli-beli yang penting-penting aja dulu. Makan, minum dulu yang penting. Yang penting ada makan, minum, cukup itu sudah. Amin, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Biarlah kita tetap bersuka cita, tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dalam doa ini saya membekali kita semua dengan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang saya pelan-pelan saudara ya, saya buka buat kita semua. Yohanes pasal yang ke-15, kalau nggak salah. Yohanes pasal yang ke-15. Ya, sebentar saudara ya. Saya ulangi. Yohanes pasal yang ke-16, bukan 15. Yohanes pasal yang ke-16 berkata demikian. Ya, Bapak Ibu belum baca firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Saya bacakan.
Di ayat yang keempat, tetapi semuanya ini ku katakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia akan telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah judul perikop yang ada di Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Itu perikop dari lain berbicara pekerjaan daripada penghibur. Penghibur di sini bukan berarti orang yang tukang hibur-hibur. Orang yang tukang hibur-hibur seperti main sulap, itu juga bikin hibur. Plak, keluar. Ada orang ketawa, anak-anaknya badut. Anak-anak kecil demen dengan badut, penghibur. Itu mereka juga hibur. Atau bapak ibu nonton stand up komedi, pasti terhibur. Nonton Mongol stres, bapak ibu pasti terhibur. Kenapa? Wah, banyak lucu-lucunya. Nah, tapi penghibur yang bapak ibu nonton dan lihat itu, mereka hanya bisa menghibur bapak ibu tertawa sejenak. Mereka hanya bisa membuat bapak ibu untuk tertawa, terpingkal-pingkal, sampai mungkin saking lucunya bapak ibu kentut pun gak ada yang tahu. Ya. Tapi itu hanya sementara. Bapak ibu tertawa sebentar, habis itu masalah tidak hilang. Tapi penghibur di sini adalah Roh Kudus. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, aku adalah lebih baik aku pergi kepada Bapa supaya aku mengirimkan Roh Kudus itu kepada kamu. Nih, saya bacakan ulang ya. Saya baca di ayat yang saya mulai dari ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Tuhan bilang begini, adalah lebih berguna saya naik ke surga. Kalau saya tidak naik, tidak berguna bagi kamu. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sangat berguna bagi iman orang Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya berguna. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan penghibur bagi dia. Selanjutnya dikatakan, jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak datang. Tapi aku pergi, maka penghibur itu datang.
Hari ini penghibur itu sudah ada di dunia ini. Karena Yesus sudah ada di surga 2000 tahun yang lalu. Hari ini penghibur itu sudah ada di dunia ini. Pertanyaannya adalah, apakah penghibur itu ada di hidupmu? Apakah penghibur itu ada di hatimu? Apakah penghibur itu sudah berkuasa atas hidupmu? Itu pertanyaannya. Karena dia ini ada Roh Kudus. Namanya juga kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Kita perlu kudus hidup ini. Hati ini perlu kudus. Baru Roh Kudus masuk. Kalau yang ada di sini adalah hati, yang terus ada adalah maki-makian, yang keluar adalah kebencian, yang keluar adalah kepahitan, yang keluar adalah kecemasan, ketakutan terus. Yang keluar dari hidup ini, Roh Kudus tidak akan tinggal di situ. Karena yang mau tinggal di situ adalah Roh Kudus, mau tinggal di hati yang penuh dengan sukacita. Penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kebaikan. Hatinya harus beres. Kalau hatinya belum beres, jangan. Karena Roh Kudus belum tentu mau masuk. Hatinya benar-benar harus beres. Roh Kudus masuk. Maka kita memperingati 10 hari terus kita berdoa. Jangankan 10 hari. Habis 10 hari, tetap kita berdoa. Setiap hari kita berdoa. Terus berdoa. Supaya Tuhan mengirimkan dan menaruhkan roh dalam hati kita. Ayat ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kalau Roh Kudus itu datang dalam hidupmu, dia menyadarkan kita tentang dosa kita, tentang dosa-dosa yang kita buat. Ada kalanya ada orang yang berbuat dosa, dia nggak tahu kalau dia berbuat dosa. Dia habis maki orang, dia habis omelin orang, dia nggak tahu kalau dia habis maki orang, dia omelin orang. Insafin dia. Lo harus minta maaf sama orang barusan lo maki. Amin. Amin. Amin saja. Kita harus aminkan. Roh Kudus itu menginsafkan kita tentang dosa kita, pelanggaran kita. Habis lihat orang, menggunakan matanya untuk habis lihat orang apa? Berpakaian belum beres. Matanya harus kudus. Roh Kudus ingatin itu. Lu habis lihat apa lu? Habis lu lihat apa lu? Bertobat. Kalau ada suara itu di hatimu untuk suruh lu bertobat, itu Roh Kudus itu, saudara. Roh Kudus menginsafi itu. Kalau yang suka minum mabuk, tapi nggak tahu kalau dia lagi minum mabuk, bertobat. Kenapa? Kalau kau tidak bertobat, kau tidak masuk surga. Roh Kudus itu tidak ada dalam hidupmu. Engkau tidak bisa diinsafi dosamu engkau tetap berada dalam dosa. Tapi kalau hari ini kau dengar firman Tuhan hari ini, dan Pak Kem bilang kau berhenti untuk minum mabuk, berhenti. Tuhan pakai saya untuk menegur engkau, dan hati nuranimu juga. Kalau menegur engkau untuk berhenti, bertobat, selesaikan itu. Hari ini kita sudah berada di akhir zaman. Ya, sampai Tuhan panggil kita masih minum mabuk, gak masuk surga. Istri yang setia masuk surga, suami gak setia gak masuk surga. Ya. Saudaraku yang dia akan menginsafi kita tentang dosa-dosa kita, pelanggaran kita, sifat kita, karakter kita yang gak baik, hidup kita yang sia-sia, kita tidak menaati firman Tuhan, kita yang membenci Tuhan, kita yang tidak setia, tidak berdoa, kita yang malas-malasan, kita yang terhadap hal-hal rohani, kita ogah-ogah. Roh Kudus ingatkan kita tentang semuanya itu. Nah, dan kalian mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Menginsafkan dunia akan dosa. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dosanya yang sangat besar adalah sampai hari ini kami pendeta, semua orang berseru, semua harus percaya Tuhan Yesus.
semua harus terima Tuhan Yesus, tapi tidak ada yang terima Tuhan Yesus, maka itu menjadi dosa. Maka Alkitab di ayat ke-9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dari Yesus lahir sampai kepada Yesus naik ke surga, bahkan mungkin sampai Yesus kembali ke, mereka tidak percaya kepada Yesus. Itu adalah dosa. Padahal dosa itu Tuhan sudah selesaikan dengan Dia mati di kayu salib, dengan Dia menyerahkan nyawanya, dan Dia memberikan kunci itu kepada kita. Ketika kita percaya kepada Dia, dosa kita sudah diampuni. Saudara yang saya kasihi, Pak Kem lagi bawel. Ya, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kebenarannya adalah hari ini Yesus sudah ada di surga dan kita tidak lihat Dia lagi. Nggak ada yang bisa lihat Tuhan. Namun Alkitab bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat angin namun kita merasakan angin. Kita tidak melihat Tuhan namun kita merasakan Tuhan. Tuhan hadir dan memberkati kita. Tuhan hadir dan menolong kita. Tuhan hadir dan melawat kita. Kita merasakan itu. Itu adalah kebenarannya. Kebenarannya adalah kita tidak melihat Tuhan, namun kita merasakan kehadiran Tuhan. Kita tidak melihat Tuhan, kita merasakan penyertanya. Kita tidak melihat Tuhan, kita merasakan mujizatnya. Kita tidak melihat Tuhan, kita merasakan damai sejahtera. Kita tidak melihat Tuhan, namun kita merasakan sukacita. Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Pakai semangat. Amin. Semangatlah Roh Kudus ini. Berikutnya, akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Penguasa dunia ini yang utama adalah, sudah ada telepon masuk, saya reject dulu. Penguasa dunia ini akan dihukum dan hukumannya sudah selesai. Penguasa dunia ini adalah setan. Dia sudah terima bahwa dia akan dihukum. Penguasa dunia ini adalah setan. Saya mau katakan, karena setan dibuang, bukan dibuang ke planet yang lain. Alkitab bilang setan dibuang ke bumi. Dia nggak ada di neraka, saudara. Saudara jangan cari dia di neraka, dia nggak ada. Karena dia belum sampai. Alkitab bilang dia nggak ada di neraka. Saudara pergi ke neraka, saudara yang memang dibujuk dia. Tempat itu disediakan Tuhan buat dia, tapi belum waktunya. Dia masih bergentayangan di bumi. Dia cari orang yang dapat disesatkan, dimasukin dulu. Percaya sama dia, percaya sama setan, tidak percaya sama Yesus, engkau sudah ada di neraka. Setannya masih di luar, kalian sudah di neraka. Nanti dia akan jadi bos kalian di neraka. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, akan di sini adalah akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Setan sudah dihukum. Namun dia belum ditawan, dia belum diikat, dia belum dipasung. Nanti kita akan ada di 1000 tahun damai. Dia akan dimasukin ke neraka sana, dikunci. Kata kitab Wahyu. Nanti kita bahas itu akhir zaman lain kali. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran ini, apabila Roh kebenaran, Roh Kudus, penghibur itu adalah Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan menginsafi kita tentang dosa. Dia akan memimpin kita tentang seluruh kebenaran. Ya, seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Seluruh kebenaran akan dikasih tahu kepada kita yang telah menerima dia. Apa yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita adalah apa yang didengar Roh Kudus dari Allah Bapa, dari Allah Anak, kepadanya diberikan. Dan itu disampaikan kepada kita. Sampaikan kepada kita yang percaya dan mengharapkan biar Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya. Kalau
kita dipenuhi Roh Kudus, yang ada dalam kehidupan kita dan memuliakan Tuhan Yesus, bukan memuliakan manusianya. Ayat ini jelas. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kalau ada orang yang berbahasa roh lalu pamer-pamer, menunjukkan bahwa gue bisa, gue hebat, itu memuliakan dirinya. Alkitab bilang, kalau engkau penuh dengan Roh Kudus pimpin kamu, kamu memuliakan Yesus. Yang dimuliakan dalam kehidupanmu adalah Yesus, bukan hidupmu. Jangan-jangan saudara, ada orang yang berpikir bahwa dia penuh Roh Kudus. Betul saudara. Dia pergi ngutang orang, berkata Roh Kudus bicara sama saya harus datang utang kepada kamu. Habis utang, Roh Kudus berbicara kepada saya. Roh Kudus bilang saya nggak usah bayar utang. Nah, itu tidak memuliakan Tuhan, tapi memuliakan aku. Dan berapa banyak, ini saya ngomong ini, saya udah ketemu orangnya yang ngomong ini nih, orang konseling sama saya. Dia waktu datang utang, pakai bilang Roh Kudus bilang. Waktu saya tagih bayar dia, pakai Roh Kudus bilang. Saya bingung pakai. Kenapa bingung? Roh Kudus kok hebat banget ya. Waktu mau utang kasih tahu dia, waktu mau bayar kasih tahu dia, bilang gak usah bayar. Itu memuliakan dirinya dia, tapi bukan memuliakan Yesus. Yang memuliakan Yesus adalah kalau Roh Kudus bicara kepada kamu untuk memberi utang, kamu utangin orang, kamu harus bayar. Jangan lari, jangan pakai alasan. Bilang Roh Kudus itu memuliakan. Ini Alkitab jelas, saudara. Ia akan memuliakan aku dalam hidup ini, dalam apapun yang kita lakukan dan kerjakan dalam hidup ini. Harusnya memuliakan Tuhan. Percuma kau hidup penuh Roh Kudus, tapi engkau tidak pernah memuliakan Tuhan dalam hidup. Di gereja, haleluya. Oh, haleluya, dahsyat luar biasa di gereja. Di gereja, aduh, bahasa Rasul sentuh sedikit, merinding saya. Tapi di rumah saudara, jawab sendiri. Saya udah konseling orang, pakai tuh, habis pulang dari gereja tuh, aduh, percuma pakai. Mereka ke gereja, di sana mereka pasar roh luar biasa pakai. Di rumah saya nggak tahan. Bapak Ibu yang mungkin pernah konseling sama saya tentang hal ini, merasakan lihat dia tuh pakai lagi ngomong siapa. Nah saudara, harus seperti itu. Kalau engkau mau dipenuhi Roh Kudus dalam hidupmu, beresin semua hatimu dengan baik. Sukacita, damai, sejahtera, lakukan yang baik. Taat sama Tuhan, taat sama firman Tuhan. Engkau akan melihat mujizat dan mujizat dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan akhiri doa malam ini dengan doa. Nanti Bapak Ibu yang butuhkan pelayanan doa, Bapak Ibu bisa menghubungi saya di channel Kentiti, di WhatsApp saya, ataupun mungkin di IG, di Facebook, inbox aja. Di YouTube ada di channel komentar, saya buka itu, inbox aja. Kita diskusi, kita protes, kita bertanya tentang apapun, silakan lakukan semua. Yuk kita akhiri doa malam ini. Segala puji syukur bagi ku tinggikan namamu selalu, muliakan bagimu. Pujilah namamu, segala puji syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu, muliakan bagimu. Terpujilah namamu, muliakan bagimu.
daripada doa kami malam hari ini, kami datang kepadamu Bapa, dan berkati kami semua yang ada. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dengar kebenaran firman Tuhan dalam doa malam kami. Kami diingatkan tentang bagaimana Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kami. Kami akan diinsafi, kami akan ditegur, banyak perkara diinsafkan kepada kami. Kami akan dibawa untuk hidup dalam kebenaran, kami akan dituntun untuk selalu melihat masa depan kami. Kami akan tuntut memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini. Kuasai lidah, bibir, mulut kami, hidup kami, mata kami, seluruh organ tubuh kami dengan Roh-Mu Bapa. Sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, semuanya itu semasuk ada dalam pimpinan-Mu Bapa. Berkati umat-Mu, anak-anak-Mu yang menyaksikan channel ini. Berkati kami semua ya. Biar Roh-Mu penuhi hidup kami semua ada dalam hadirat Tuhan dan genggaman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.